Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan pemerintah akan memastikan tercukupnya fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Ia menyebutkan berdasarkan data traffic quarantine, Angkasa Pura II memprediksi kebutuhan fasilitas karantina akan melonjak. Mobilitas masyarakat yang tinggi menjelang liburan akhir tahun termasuk perjalanan internasional berpotensi meningkatkan penularan kasus COVID-19 varian Omikron. Untuk mengantisipasinya, sejumlah kebijakan protokol kesehatan berlapis diterapkan bagi pelaku perjalanan luar negeri mulai dari pengujian, penelusuran hingga karantina. Saat ini tersedia sekitar 4.374 tempat tidur di tempat karantina milik pemerintah. Sementara masih ada cadangan 6.028 tempat tidur di fasilitas tambahan di wilayah DKI. Kapasitas fasilitas karantina dinilai masih cukup. Namun mengingat periode liburan akhir tahun masih berjalan, pemerintah terus melakukan persiapan matang. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, lonjakan pelaku perjalanan luar negeri di akhir tahun harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas karantina. Untuk itu pemerintah menambah lagi 2 tempat karantina, yakni di Rusun Daan Mogot dan Wisma LPMP Jagakarsa. Data traffic quarantine dari Angkasa Pura II memprediksi bahwa akan terjadi kenaikan kebutuhan fasilitas karantina di atas tanggal 20 Desember 2021 dibandingkan tanggal-tanggal sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa animo masyarakat untuk melakukan perjalanan lintas negara masih tinggi, terlepas dari alasan mobilitasnya. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, Satgas COVID-19 bekerja sama dengan stakeholders terkait, berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas karantina di sekitar wilayah pintu kedatangan baik udara, laut, dan darat. Terbaru, dilakukan penambahan fasilitas karantina di DKI Jakarta sebagai salah satu pintu kedatangan internasional, yaitu di Rusun Daan Mogot dan LPMP DKI Jakarta. Lebih lanjut, Wiku menjelaskan bahwa di Indonesia sudah terkonfirmasi 8 kasus Omikron. Terbaru tambahan 3 kasus, yakni 1 warga Indonesia dari Malaysia dan 2 warga Indonesia dari Kongo. Dari Jakarta, Nusantara TV melaporkan.